ila ma yardahullah. Sampai kepada Allah bukan berarti sampai kepada di mana Allah berada. Awas, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan berarti perintah untuk membayangkan Allah seperti apa. Tidak demikian. Yang dimaksud dengan al-wusul ilallah, sampai kepada Allah. Awas. Jangan diterjemahkan secara lahiriah, jangan diterjemahkan secara letterlek, itu tidak boleh. Al-wusul ilallah maknanya adalah sampai ke tempat yang diridhoi oleh Allah. Alamatnya apa? Alamatnya adalah dia berilmu dengan ilmu-ilmu yang diwariskan oleh ulama terpercaya yang mereka dapatkan dari ulama sebelumnya hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang didapatkan dari ulama yang terpercaya didapatkan lagi dari ulama sebelumnya dengan sanad yang muttasil, pemahamannya sama sampai kepada Rasulullah. Itulah namanya ilmu yang diridhoi oleh Allah. Kemudian setelah mendapatkan ilmu itu dipraktekkan. Nah, ilmu yang diamalkan, amal yang didasari dengan ilmu yang didapatkan dari ulama yang terpercaya, itu adalah alamat seseorang usul kepada Allah, dalam arti usul ila ma yardahullah, sampai kepada tempat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, yakni surganya Allah Ta'ala. Jadi memahami kaum sufi, memahami kaum tasawuf itu tidak boleh dengan pemahaman yang yang tergesa-gesa, itu tidak boleh. Jadi kalau ada kata usul ilallah, itu maksudnya apa tadi? Al-usul ila ma yardahullah, sampai ke tempat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Alamatnya apa? Alamat bahwa orang itu usul ilallah, usul ila ma yardahullah adalah berilmu, beramal dengan ilmu yang didapatkan dari ulama yang terpercaya dengan sanad yang muttasil, silsilatul dzahab. Itu istilah adanya apa? Silsilatul dzahab. Ada istilah silsilatul dzahab, ada istilah silsilatul kadzib. Ada silsilatul dzahab, ada silsilatul kadzib. Contoh silsilatul kadzib itu adalah riwayat yang mengatakan, awas ini keliru ya, maka disebut sebagai silsilatul kadzib. Silsilatul kadzib itu adalah riwayat yang mengatakan bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dimaknai oleh Ibnu Abbas dengan makna duduk. Itu namanya silsilatul kadzib. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak pernah menafsiri firman Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dengan makna duduk. Itu tidak pernah. Tapi dari zaman dulu, dari zaman lampau, itu banyak orang yang mengatakan Ibnu Abbas memaknai istawa dengan makna duduk. Itu namanya silsilatul kadzib, rantai kebohongan. Dari dulu yang namanya kaum musyabbihah itu sudah ada. Sampai generasi setelahnya, sampai sekarang pun ada saja yang memaknai istawa dengan makna duduk. Itu disebut ulama sebagai silsilatul kadzib. Nah, ulama ini karena syafaqah, karena mereka itu belas kasih terhadap umatnya, mereka mengkategorikan ini loh silsilatul dzahab, ini loh silsilatul kadzib. Silsilatul kadzib jangan kalian ikuti. Karena sejak dulu ini pun sudah ada. Bukan berarti apa yang disampaikan oleh orang dulu itu pasti benar. Yang disampaikan oleh orang dulu itu belum tentu benar. Karena dulu ada seorang musyabbihah yang namanya Muqatil bin Sulaiman.
Sulaiman itu adalah salah seorang tokoh kaum musyabbihah zamannya sahabat. Zaman sahabat sudah ada tokoh yang bernama Muqatil bin Sulaiman yang mengatakan Allah duduk, Allah mempunyai anggota badan, Allah mempunyai sifat-sifat makhluk. Walaupun dia adalah seorang ahli tafsir. Muqatil bin Sulaiman ini adalah mufassir, tapi akidahnya adalah akidahnya kaum mujassimah. Kaum yang menjisimkan Allah, kaum yang mensifati Allah dengan sifat-sifat jisim, dengan sifat-sifat benda. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan al-wusul ilallah itu artinya al-wusul ila ma yardahullah, sampai pada tempat di mana tempat itu adalah tempat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kenapa disebut sebagai tempat yang diridhoi? Apakah di dunia ini tidak ada yang diridhoi? Ada. Ilmu yang didapatkan dari ulama itu adalah ilmu yang diridhoi oleh Allah. Amal yang didasarkan atas ilmunya para ulama itu juga adalah amal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Akan tetapi karena di surga sana telah yang namanya rahmat Allah